Assalamualaikum adik-adik, gimana semua kabarnya, sehat? Nah, sehat. Adik-adik, sekarang kakak akan menyanyikan lagu dan kalian mengikutinya ya. Nah, lagu apa sih? Nah, pertanyaan bagus. Nah, ini lagu yang akan membuat kalian fokus dan semangat, oke? Sekarang kalian ikuti kakak saat bernyanyi. Angkat jari kelingking, anak SD nggak boleh pusing. Angkat jari manis, anak SD nggak boleh nangis. Angkat jari tengah, anak SD nggak boleh lengah. Angkat jari telunjuk, anak SD nggak boleh ngantuk. Angkat jari jempol, anak SD nggak boleh ngompol. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materi. Gimana semuanya? Oke. Nah, pertanyaan bagus. Sekarang materi kita tentang apa sih, Kak? Tentang menulis karangan gambar seri. Oke? Menulis karangan dengan gambar seri. Nah, pertanyaan bagus. Gambar seri itu apa sih, Kak? Nah, Kakak akan menjelaskan sedikit gambar seri itu apa. Gambar seri adalah yaitu salah satu komponen dari media gambar yang digunakan sebagai alat bantu penyampaian materi mata pelajaran dan juga bisa untuk mempercepat pemahaman maupun pengertian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oke. Dengan kondisi keterbatasan yang ada mengingat kemampuan serta sifat khas-khas dari media pembelajaran yang ada saat ini. Oke. Gambar seri sendiri memiliki fungsi sebagai pencipta suasana sugestif dan juga sekaligus jembatan untuk semua siswa agar dapat membayangkan maupun menciptakan gambaran serta kejadian maupun peristiwa penting berdasarkan dengan sebuah tema maupun gambar seri yang diperlihatkan. Nah, kalian sekarang menanyakan caranya gimana sih, Kak, membuat gambar seri itu? Ya, kalian sudah tahu belum sih apa saja kelebihan dan kelemahan gambar seri itu? Oh iya, kakak belum belajar, belum ngajarin kalian, tapi kakak nanya begitu biar apa? Biar kalian tuh fokus. Oke. Nah, sekarang pertama kakak akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara membuat gambar media bersih. Yang pertama, kita tuh harus menyiapkan tema yang akan digunakan dan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, itu tugasnya tugas guru. Oke. Tugas kalian hanya berarti di sini sudah disiapkan saja. Dan yang kedua, pertama mencari referensi gambar yang berasal. Misalkan ibu ngasih tugas nih, kalian mencari ini misalkan dari media cetak. Contohnya tuh seperti majalah, koran, brosur, dan juga artikel yang terdapat gambarnya. Nanti kalian bisa mengembangkannya, oke? Nah, selanjutnya kalian bisa tuh menggunting kayak seperti ini, nanti jadinya menggunting. Nanti kalau kalian sudah dapat majalah atau apa, kalian gunting untuk menjadikan suatu cerita. Nah, selanjutnya nanti kakak akan mempraktikannya, oke? Nah, yang keempat, tampilkan gambar yang telah siap dan coba memberikan nomor urut. Misalkan gambar Budi mencuci baju nomor urut 1, Budi apa gitu kan. Nanti kakak jelaskan juga, oke? Selanjutnya, dimana kalau kakak langsung saja mempraktikkan bagaimana sih cara kita mempelajari gambar seri dengan menulis karangan dengan gambar seri. Oke. Nah, pertama kakak mempunyai gambar atau gambar acak yang akan kalian susun menjadi suatu cerita dari satu persatu. Misalkan di sini ada gambar pertama. Nah, gambar pertama itu mengantri air. Oke, di sini mengantri air. Oke, yang kedua ada gambar air kemarau. Yang ketiga ada gambar menggosok gigi. Yang keempat, kalian ada air yang melimpah. Misalkan seperti itu. Tapi kakak nggak mau ngebahas tentang itu. Nah, tentang apa sih, Kak? Misalkan kakak mengacak gambar ini. Misalkan ada gambar Tita sakit gigi. Selanjutnya yang kedua ada gambar Tita pergi ke dokter gigi. Setelah yang ketiga ada gigi Tita tuh dicabut. Oke, gigi Tita dicabut. Yang keempat, Tita rajin menggosok gigi. Nah, sekarang kita urutkan terlebih dahulu. Menurut kalian dari gambar ini dan gambar ini serta gambar ini, apabila dijadikan cerita, nomor urut mana sih yang pertama dibuat,
Nah, benar. Yang pertama adalah saat kita sakit gigi. Nah, kita taruh di urutan pertama. Kita sakit gigi. Oke. Kita sakit gigi. Urutan kedua selanjutnya ada kita pergi ke dokter gigi. Urutan keempat kata Pak Guru Tita rajin menggosok gigi. Oh, salah. Iya, yang benar adalah gigi Tita dicabut. Gigi Tita dicabut. Kalian pintar. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi gambar Tita giginya dicabut. Selanjutnya apa yang terakhir? Ya, jelas dong. Jadi Tita rajin menggosok gigi. Nah, apabila ini dibuat cerita, menurut kalian kata-kata apa sih yang pas untuk cerita di gambar ini? Budi kamu mencoba? Oke, mau mencoba. Nih, Tita sakit gigi. Bu Guru di sini. Tita sakit gigi pada saat Tita sebelumnya sering memakan es krim. Oke, contohnya misalkan kata Budi seperti itu. Tita sering memakan es krim. Tita sering makan es krim setiap hari. Tita tidak dengar apa kata ibunya. Ibunya meminta Tita untuk tidak sering memakan es krim maupun permen, ya. Tapi Tita melanggarnya. Sehabis itu, misalkan cerita yang kedua, Tita pergi ke dokter gigi ditemani oleh ibunya. Setelah Tita sakit gigi, ibunya pun mengajak Tita untuk ke dokter gigi dan memeriksa giginya. Serta Tita dimarahi oleh ibunya karena tidak mendengarkan kata ibunya. Oke, lanjutnya gambar ketiga. Dokter memeriksa gigi Tita yang sakit, dan selanjutnya Tita giginya itu dicabut karena ia mengalami kerusakan pada giginya atau giginya bolong, bisa dibilang juga. Yang keempat, selanjutnya Tita pun akhirnya mendengar nasihat dari ibunya, yaitu Tita menggosok gigi dan Tita rajin menggosok gigi dan juga jarang memakan es krim. Contohnya seperti itu. Oke, Budi benar. Oke, menurut kalian teman-teman, bagaimana pendapat Budi? Oh, pendapat Budi benar juga. Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok dan kalian menyusun gambar-gambar ini dan menjadikannya sebuah kalimat yang tepat dan juga abjad yang bagus. Oke, semuanya. Kakak menjelaskannya kurang lebih seperti itu terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.